Selamat malam pemirsa, pergi ke taman memetik melati. Melati putih disimpan di laci. Lama menanti di dalam hati, akhirnya bertemu Jeng Ayu kembali. Aduh pemirsa, akhir-akhir ini cuaca nggak bisa diprediksi nih pemirsa. Hujan lebat dari pagi hari sampai pagi lagi. Dan akhirnya terjadi banjir. Nah, sebelum kita bahas, kita akan menyimak video berikut ini. Banjir, dan banjir. Di Jakarta banjir gak ada hentinya pemirsa, terus membayangi kayak mantan. Banjir ini merupakan masalah menahun karena setiap tahun terjadi. Saking seringnya terjadi, sebagian masyarakat Jakarta menganggap banjir ini biasa. Malah nih ya pemirsa, genangan banjir dijadiin wahana air. Kalau kata netizen sih di Indonesia dikasih cobaan, malah dicobain. Nah, seperti judul kita malam hari ini, Jakarta kebanjiran. Pasti ada yang tahu. Ini ada lagunya kalau nggak salah, Jakarta kebanjiran. Di Bogor angin ribut ya gak sih? Nanti dilanjutin di rumah aja ya pemirsa, jangan lupa liriknya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, maaf. Wah, nggak cuma banjir ini mah, di sini juga tergenang ini kayaknya. Aduh, operator. Oh, udah. Oke. Nah, di slide pertama kita punya gambar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Nah, kenapa ini? Sebelumnya nih. Jadi, karena masalah banjir di Jakarta ini sudah terjadi bahkan 2 hari terakhir ini karena intensitas hujan yang sangat tinggi, Jakarta tenggelam. Enggak, maksudnya tenggelamnya bukan tenggelam yang benar-benar tenggelam itu enggak pemirsa, tapi banjir di mana-mana dan memutus akses jalan. Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan berbagai cara untuk menangani banjir yang telah terjadi. Salah satunya dengan operasi modifikasi cuaca yang semula direncanakan hingga 23 Januari, kini diperpanjang hingga 27 Januari. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi cuaca ekstrim di Jakarta yang bisa mengakibatkan banjir. Nah, seperti kutipan di belakang Jeng Ayu ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menyebut bahwa untuk modifikasi cuaca di Jakarta diperpanjang hingga 27 Januari. Oke, kita next. Nah, ini dia. DKI Jakarta sering mengalami banjir pemirsa, mulai dari banjir akibat hujan lokal hingga banjir yang dipicu kondisi pesisir. Dan berikut ini adalah daftar daerah yang berpotensi terjadi banjirop pada Januari 2026. Di sini ada 1, 2, 3, ada 7 ya pemirsa. Yang pertama, di Tanjungan. Tanjungan ini sekitar rumah pompa Tanjungan, kemudian Muara Angke di kawasan pemukiman Pelabuhan Muara Angke, Muara Baru, kawasan pelabuhan dan industri, Pasar Ikan, sekitar area pelabuhan Pasar Ikan, kemudian Ancol Marina dan JIS, sekitar perempatan Gedung Sahari Marina, Tanjung Priuk, dan Kali Baru, sekitar Jalan Sulawesi dan Jalan Industri, ada Pasar Ikan, sekitar Jalan Sulawesi dan Jalan Industri ini hampir sama ya pemirsa. Loh,
Kedengeran ya lohnya. Nah, ini samalah ya. Jadi ini buat pemirsa yang tinggal di sekitaran daerah ini nih, sekarang di screenshot di HP-nya, cetek. Ini disimpan karena ini adalah lokasi-lokasi yang berpotensi terjadi banjir rob. Nah, oke, kita lanjut. Oke, di sini Jakarta kebanjiran Pramono. Oke, ini ada statement dari Gubernur DKI Jakarta yang menyebut yang paling utama selain cuaca ekstrim tentunya ada persoalan-persoalan internal yang terjadi di Jakarta. Orang masih buang sampah sembarangan, orang masih membangun di atas bantaran sungai, itu yang sebenarnya sudah nggak boleh lagi. Apa nih Jeng Ayu? Jadi ini statement yang diberikan atau dilontarkan oleh Gubernur DKI Jakarta terkait penyebab banjir yang terus terjadi di Jakarta. Udah jelas ya di sini faktornya nggak cuma karena cuaca, tapi ya pemirsa nih, Jeng Ayu mau cerita aja. Curah hujan tinggi itu memang selalu disalahkan saat terjadi banjir. Padahal hujan nggak boleh disalahkan. Nah, kenapa kayak gitu? Pemirsa, pasti pemirsa di rumah juga tahu nih, kalau di ajaran Islam, hujan ini disebutnya sebagai berkah. Nah, begitupun di ajaran Kristiani, hujan disebutkan sebagai berkat. Jadi dengan adanya turun hujan banyak sekali berkah dan berkat yang ada. Contohnya kalau hujan otomatis ada pertumbuhan dong, jelas. Tanaman tumbuh subur, kita juga memiliki pasokan air yang melimpah, cukup untuk minum, cukup juga untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi kita tahu manusia sebagian besar di tubuhnya adalah cairan. Secara otomatis kita sangat memerlukan air. Bayangin kalau nggak ada hujan. Gimana? Kering kerontang pemirsa. Bakalan kering semua tumbuhan kering. Meninggal tumbuhannya. Nah, enggak maksudnya mati, tapi mau menyebut mati agak kasar ya. Ya tumbuhannya mati, terus air kita butuh untuk minum dan lain-lain nggak ada. Akhirnya nanti apa? Rebutan air. Ada tetangga yang punya air, airnya cuma dikit nggak mau bagi, jadi ribut juga. Akhirnya apa? Menimbulkan masalah baru kan. Jadi sebenarnya kalau Jeng Ayu boleh bilang sih ya pemirsa, dengan adanya banjir ini, jangan hujan yang disalahin. Bener, justru kita harus bersyukur dengan adanya hujan. Daripada nyalahin hujan mah, mending kita telusuri dan kita soroti pengelolaannya nih pemirsa. Kenapa kayak gitu? Coba kalau sistem drainasenya dikelola dengan baik, kemudian para oknum itu fokus untuk bekerja benar-benar gimana caranya penanganan pengelolaan sistem drainase, kemudian pengenanganan sebelum terjadinya banjir tuh kayak gimana dengan baik, dananya bukan ditilep ke sini, itu pasti akan jauh lebih baik. Maksudnya ke sini, tahulah ya, kita nggak bisa tutup mata nih. Indonesia ini terkenal dengan korupsi di mana-mana. Jadi, mana nih kameranya yang ini? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki tanggung jawab dan diberikan tanggung jawab dan tugas untuk mengelola banjir ini, yuk tolong rasa kemanusiaannya, benar-benar uangnya digunakan untuk pengelolaan, mencegah terjadinya banjir supaya nggak ada korban dan tidak terjadi terus-menerus, karena banjir ini memberikan dampak yang cukup bahaya loh sebenarnya. Bisa ada korban jiwa, belum lagi penyakit gatal-gatal setelah banjir, diare, bayangin, banyak sekali warga yang terdampak. Jadi yuk, daripada dikorupsi, aduh, tolong mending sekarang kita fokus untuk bagaimana penanganan dan pencegahannya, begitu ya. Nih Jeng Ayu nggak sebut nama ya pemirsa, Jeng Ayu cuma memberikan pesan nih. Jadi tolong dibantu ya pemirsa supaya kita mengingatkan kepada para oknum-oknum itu untuk lebih memikirkan masyarakat gitu. Oke. Nah, pemirsa, terkait dengan itu juga kadang juga pemerintahnya udah bekerja dengan baik nih. Nggak ada korupsi-korupsi, nggak ada oknum-oknum. Masyarakatnya nih sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak juga ayo jangan membuang sampah sembarangan, terutama membuang sampah ke sungai ataupun aliran air. Kenapa? Emang ibu-ibu sama bapak-bapak pikir pas udah buang sampah gitu aja selesai? Enggak.
itu tidak selesai sama sekali. Karena sampah-sampah itu walaupun mengalir dengan air ya, hilang dari pandangan mata, tapi mereka menumpuk dan akhirnya apa? Mereka membendung air, salurannya mampet. Kalau udah hujan, apa yang terjadi? Airnya terakumulasi, tertumpuk di situ, akhirnya melebar kemana-mana, jadilah banjir. Sebenarnya kalau ini mah pasti pas zaman SD juga bapak-bapak, ibu-ibu pas udah dikasih tahu kan, gimana sih tata cara sehingga terjadinya banjir. Nah itu jangan dianggap sepele nih pemirsa, benar-benar kita harus sadar dan tertib buang sampah ke tempatnya. Sudah ada tempat penampungan sampah, jangan ke sungai ataupun saluran air. Mengerti ya pemirsa? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak ingat sekali lagi buang sampah pada tempatnya. Jangan dibuang sembarangan apalagi ke aliran sungai ataupun ke jalan air. Nah, terus bodo amat Jeng Ayu, kan buang sampah juga nggak masalah. Siapa bilang nih Jeng Ayu kasih tahu ibu-ibu, bapak-bapak, buat Anda pemirsa nih yang masih buang sampah sembarangan, ada hukumannya loh. Ada di undang-undang juga. Di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pelanggaran ini dapat dikenakan pidana kurungan hingga 3 bulan atau denda 10 juta rupiah. Dan ini pun tergantung peraturan dari daerah masing-masing. Ayo loh. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau lihat orang yang buang sampah, langsung aja nih pemirsa, dilaporin aja. Kayaknya lebih menarik lagi kalau misalnya yang ngelaporin orang buang sampah sembarangan ini dikasih hadiah ya. Jeng Ayu yakin pasti orang-orang berbondong-bondong akan ngelaporin orang-orang yang buang sampah sembarangan. Nggak akan cuek kayak sekarang. Wah, menarik nih. Ya, semoga lah nanti ada. Tapi intinya sekarang ingat jangan buang sampah sembarangan. Sebenarnya peraturannya udah lama pemirsa, cuman mungkin pemirsa nggak tahu nih sama Jeng Ayu dikasih tahu. Jadi jangan buang sampah sembarangan karena bisa dipidana penjara 3 bulan dan denda 10 juta. Daripada buat denda buang sampah 10 juta, mending buat makan bakso. Ya nggak pemirsa? Oke, kita akan buka data lagi. Ini macet mulu nih. Oke. Ini yang selanjutnya pemirsa. Jadi kita tahu, lepas dulu. Nah, kita tahu kalau banjir itu pasti akan menimbulkan masalah. Tadi Jeng Ayu juga udah bilang bahwa karena banjir ini bisa juga berakibat fatal. Nanti biasanya kalau udah terjadi banjirnya udah surut, ini akan ada gatal-gatal akibat banjir. Nah, Jeng Ayu di sini mau memberikan tips pada Anda pemirsa di rumah. Jika sekarang misalnya, aduh Jeng Ayu udah kebanjiran nih, gimana dong? Iya, caranya adalah kalau misalnya udah kebanjiran, kita antisipasi takutnya nanti jadi gatal-gatal karena kan ya kulit kita ikut kegenangan air banjir ya. Nah ini cara penyembuhannya. Yang pertama, mandi dengan air bersih dan sabun antiseptik. Ini mandi biasa ya pemirsa. Benar pakai sabun antiseptik. Kenapa pakai antiseptik? Gunanya untuk membunuh bakteri. Karena kalau mandinya cuma dibilas pakai air aja, kumannya nggak mati pemirsa. Oke, yang kedua, gunakan air garam hangat. Kenapa air garam, Jeng Ayu? Jadi pemirsa, garam ini adalah antiseptik alami. Jadi kalau digunakan, itu dia bisa membunuh kuman. Nah, kenapa air hangat? Air hangat ini bisa membuat pori-pori Anda melebar. Kemudian efek dari air garam ini akan jauh lebih baik. Selain itu juga akan membuat Anda merasa nyaman. Nah, yang ketiga, oleskan lidah buaya. Kenapa lidah buaya, Jeng Ayu? Nah, ini mungkin orang kadang-kadang, bukan buaya yang itu ya pemirsa. Buaya beneran. Lidah buaya bukan buaya beneran maksudnya. Lidah buaya tanaman maksudnya, bukan lidahnya buaya apalagi buaya darat ya pemirsa. No. Bukan yang itu. Nah, tanaman lidah buaya ini memiliki kandungan antiinflamasi pemirsa. Jadi dia punya anti peradangan.
Cara penggunaannya, tanaman lidah buaya dibelah, diambil dalamnya yang kayak jelly. Nah, itu dioleskan ke bagian tubuh yang terasa gatal. Begitu. Lanjut. Kompres dengan es batu. Nah, kenapa es batu? Es batu alias kompres dingin itu bisa memberikan efek kepada kulit kita ataupun pori-pori kita ini menjadi kecil sehingga dia bisa merangsang yang namanya histamin agar histamin ini produksinya menurun. Nah, histamin inilah penyebab gatal. Jadi kalau histaminnya menurun, rasa gatal juga akan menurun pemirsa. Kemudian gunakan minyak kelapa. Minyak kelapa apa nih Ceng Ayu? Jangan salah. Minyak kelapa ini bagus pemirsa. Dia mempunyai kandungan antimikroba dan inflamasi. Jadi dia juga bisa meredakan peradangan. Ya walaupun baunya kayak santan ya, kayak gurih-gurih gitu. Tapi dia bisa digunakan dengan cara ketika pemirsa mau tidur itu dioles. Dioles ke bagian kulit yang terasa gatal. Nah, ada baking soda. Ini mungkin pemirsa akan rada awam sih kayak, apaan baking soda buat kulit? Emang aman-aman. Ada beberapa jenis baking soda yang aman untuk kulit, bahkan direkomendasikan karena baking soda ini bisa memberikan reaksi untuk menstabilkan pH kulit kita secara alami. Oke. Cara pemakaiannya, dicampurin ke air mandi ya pemirsa. Kemudian gunakan madu sebagai antiseptik alami. Nah, ini madu beneran madu yang ori ya pemirsa, yang ori, yang KW-KW jangan. Beneran madu. Beneran madu. Biasanya kalau beneran madu ada semutnya. Katanya sih gitu nih. Nih kata produser saya. Nah, oke. Kenapa madu Jeng Ayu? Karena memiliki antiseptik alami. Cara penggunaannya adalah oleskan madu ke bagian kulit yang terasa gatal. Ditunggu 5-10 menit, barulah dibasuh dengan air hangat. Ingat, harus dibasuh, jangan dibiarin. Nanti pemirsa dikerubungin semut. Oke, ke-8, konsumsi makanan kaya antioksidan. Makanan kaya antioksidan ini seperti kacang-kacangan, sayur-sayuran yang hijau pemirsa, terus ikan yang tinggi lemak omega 3. Nah, itu bisa bisa dimakan. Kemudian hindari menggaruk. Oh iya, ini kan biasanya orang-orang kalau kena peradangan atau inflamasi pada menghindari telur ya. Karena katanya makin bikin makin gatal. Enggak, justru kalau telur itu dia akan merangsang untuk pertumbuhan kulit baru. Nah, kenapa rasanya gatal? Jadi bukan karena si telur ini bikin penyakitnya makin parah ya. Misalnya enggak, justru dia merangsang untuk pertumbuhan jaringan kulit baru dan membuat Anda lebih cepat pulih. Oke, 9, hindari menggaruk kulit. Ini dia, ya gimana ya, tapi benar sih kalau gatel maunya digaruk ya. Tapi kalau pemirsa lagi gatel-gatel digaruk, yang ada malah makin rusak epidermis kulit. Epidermis itu adalah bagian teratas kulit, nanti makin rusak terus lecet pemirsa. Itu nggak boleh, makanya nggak boleh menggaruk kulit. Terus solusinya apa kalau gatel banget? Anda bisa kompres es batu ataupun air hangat ya pemirsa. Air hangat ya, bukan air panas. Kalau air panas nanti melepuh. Oke, yang terakhir, jaga kebersihan pakaian dan lingkungan. Ini nih, ayo yang siapa yang jarang ganti spray? Ayo ngacung. Ganti spray maksimal nggak, minimal 1 kali seminggu ya pemirsa. Ingat, 1 minggu sekali ganti spray, itu minimal banget. Mau tiap hari ganti malah lebih bagus. Yang gantinya 2 bulan sekali, bahkan setahun sekali, aduh, kurang-kurangin. Daripada nanti panuan, panu, kurap, kadas, kutu air, aduh, kan nggak cocok ya nanti kalau ketemuan sama orang ternyata panuan, tato alami putih-putih lagi kan, jangan. Jadi harus diganti dengan menjaga kebersihan pakaian dan lingkungan. Lingkungan tadi seperti yang Ayu bilang, spray, terus kebersihan pakaian adalah pakaian yang dipakai sehari-hari. Siapa yang masih pakai baju 3 hari nggak diganti-ganti? Ganti ya, besok ganti ya, daripada panuan. Oke? Oke, kita lihat apakah masih ada. Oke, sudah tidak ada pemirsa rupanya. Semoga percakapan kita malam hari ini berguna ya pemirsa, karena tadi sudah ada tipsnya, terus sudah ada wejangan terkait jangan menyalahkan hujan, stop nyalahin hujan. Mari bersyukur dengan adanya hujan, tapi kita lebih fokus cara penanganan hujan seperti apa, dan jangan buang sampah sembarangan.
karena buang sampah sembarangan bisa pidana penjara 3 bulan dan denda 10 juta. Ayo, mari kita sama-sama laporkan orang-orang yang sampai sekarang masih buang sampah ke sungai. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda, TV Tunet akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dan jangan lupa saksikan terus saya Jeng Ayu di NTV setiap hari Jumat. Bye-bye.